Shalom, senang sekali bisa berada di sini untuk membagikan cerita hidup saya, bagaimana perlindungan Tuhan yang selalu saya rasakan sampai saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Victor Haminuddin. Kerjaan saya sekarang adalah seorang guru vokal dan seorang content creator. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman hidup saya, bagaimana Tuhan memimpin saya sehingga saya bisa terus berdiri sampai hari ini. Pada tahun 2009, itu saya belum lama tamat dari salah satu universitas di Manado. Saya mulai kerja di Manado sebagai pelatih paduan suara. Dan pada saat itu, saya mendapatkan satu penyakit yang kalau zaman sekarang orang sebutnya anxiety. Jadi penyakit saya pada saat itu adalah saya suka khawatir, saya suka takut. Jadi seringkali asam lambung itu naik. Hal itu sangat mengganggu aktivitas saya pada saat itu. Apalagi saya seorang pelatih paduan suara yang harus setiap hari melatih paduan suara. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah pada saat itu. Karena setiap kali kambuh, kalau saya mulai takut, saya nggak berani keluar rumah. Mau jalan keluar dari rumah aja rasanya sudah takut. Kayaknya mau terjadi sesuatu di hidup saya. Dan saya lihat banyak orang zaman sekarang yang mengalami penyakit yang sama. Pada saat itu rasanya saya sudah tidak punya harapan. Semuanya tidak bisa saya lakukan. Jadi apapun yang saya pikirkan, cita-cita saya tidak bisa saya kejar lagi. Kenapa? Karena benar-benar berat rasanya. Saya setiap kali saya melakukan sesuatu, saya takut, saya tidak berani, bahkan sampai tidak berani keluar rumah. Kalau asam lambung sudah naik, rasanya sudah mau mati. Semua hal-hal buruk itu sangat mengganggu saya pada saat itu. Akhirnya, karena saya sudah tidak tahan, pada saat itu saya sudah tidak tahan, sekitar akhir tahun 2009, saya putuskan untuk ke Jakarta karena kakak-kakak saya waktu itu tinggalnya di Jakarta, saya sendiri di Manado. Akhirnya saya putuskan saya pindah ke Jakarta. Karena saya pikir di Manado tidak ada yang merawat saya, tidak ada orang yang melihat saya pada saat sakit. Tapi kalau saya ke Jakarta, mereka bisa jagain saya dan saya pikir mungkin saya bisa sembuh dari penyakit itu. Tapi pada saat itu saya belum tahu penyakit apa yang saya alami karena yang saya tahu itu hanya sakit mah, sakit asam lambung. Jadi ya saya pikir obatnya ya saya ke dokter, dapat obat mah, saya minum 1-2 hari sembuh, kambuh lagi dan itu yang terjadi terus. Akhirnya saya sudah tidak tahan, saya pindah ke Jakarta. Waktu saya pindah ke Jakarta, tetap hal itu berlangsung. Jadi kakak-kakak saya sama adik saya sampai kaget. "Kamu sebenarnya kenapa?" Tanya, "Kenapa kamu kenapa?" "Kenapa kamu takut?" Jadi setiap kali saya melakukan sesuatu, mereka akan tanya, "Kenapa kamu takut?" Saya bilang, "Saya nggak bisa. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi setiap saya mau melakukan sesuatu itu, ketakutan itu yang membuat saya tidak berani melangkah." Jadi saya takut melakukan sesuatu, takut, saking takutnya rasanya dunia itu seperti mau runtuh. Saya seperti mau mati rasanya, kadang-kadang sesak nafas, kadang-kadang sudah keringatan. Pokoknya semua hal buruk itu terjadi setiap kali saya takut. Dan itu terjadi pun di Jakarta. Orang-orang yang kenal saya sampai bilang, "Kamu itu cuma di pikiran." Mereka selalu bilangnya begitu, "Kamu itu cuma masalah di pikiran. Jadi sudah jalan aja, nggak usah takut." Mudah banget mereka bilang begitu ya. "Jangan takut, jangan takut." Tapi kalau pada saat itu saya yang merasakan itu rasanya seperti bukan pikiran, ya. Saya pengalaman pada saat saya di Jakarta, saya mau coba lawan, beberapa kali saya coba keluar dari kontrakan saya jalan 5 meter dari kontrakan saya, tiba-tiba kepala saya rasanya seperti ditindih sesuatu yang sangat berat, rasanya mau jatuh. Makanya saya tidak mampu keluar. Tapi begitu saya balik ke rumah, anehnya begitu saya balik ke kontrakan, saya aman lagi, tidak ada masalah. Jadi hal itu yang selalu mengganggu, makanya saya tidak bisa keluar karena selalu takut.
Sampai satu hari, saya dengarkan lagu, eee, saya ingat banget itu lagu dari salah satu grup, eee, vokal band waktu itu, terus lagunya judulnya When I Cry. Saya dengar lagu itu sambil nangis. Saya nangis, karena saya pikir saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya sampai berpikir, kayaknya hidup saya udah berakhir di sini, saya tidak akan bisa buat apa-apa lagi. Saya menangis seharian hanya dengar lagu itu saya ulang-ulang, saya ulang-ulang. Sambil saya dengar lagu itu, saya dapat kekuatan karena ternyata pada saat kita menangis, Tuhan juga ikut menangis. Dia tahu pergumulan kita, itu sedikit memberi kekuatan kepada saya. Tapi tetap hopeless itu ada. Jadi di pikiran saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya tidak ada gunanya saya punya cita-cita karena saya tidak bisa kejar cita-cita lagi. Terus pada saat itu, setelah kakak saya pulang dari gereja, salah satu kakak saya datang kepada saya, terus dia cerita, dia di gereja ketemu seorang pendeta. Pendeta ini teman kita dari kecil dulu, di Palu. Terus dia cerita tentang keadaan saya kepada si pendeta ini. Terus pendeta ini bilang ke kakak saya, bilang ke Victor seperti ini, "Setiap pagi, bangun pagi-pagi sekali, jadi bangun pagi-pagi sekali, cari sebuah pohon, ya, cari sebuah pohon, berdiri di bawah pohon, baca ayat di Alkitab." Saya ingat waktu itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Jadi itu tentang hal kekhawatiran. Si pendeta bilang, buat itu setiap hari. Bangun pagi, berdiri di bawah pohon, baca ayat itu sambil berdoa. Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya cari pohon yang dekat sekali dengan kontrakan saya. Kebetulan, puji Tuhan, di dekat banget kontrakan saya. Tidak sampai 5 meter, itu ada satu pohon tidak terlalu tinggi. Tapi paling tidak pohon. Saya pikirnya yang penting ini pohon. Jadi saya ke depan pohon itu. Terus saya bawa Alkitab. Saya baca ayat itu. Waktu saya baca ayat itu pertama kali. Itu seperti ada sesuatu yang merasuki saya ya. Kayak, soalnya judulnya hal kekhawatiran. Selama ini yang membuat saya takut itu adalah karena saya khawatir. Apa yang akan terjadi? Saya tidak bisa ini, apakah saya akan seperti ini? Saya akan jadi seperti apa? Itu semua itu yang menggerogoti saya. Begitu saya baca ayat itu, wow. Apalagi ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal itu sangat membuat saya lebih tenang. Dari hari pertama saya mulai baca ayat itu, rasanya sudah berbeda. Tapi memang prosesnya tidak langsung sembuh total ya, tidak langsung sembuh total. Tapi saya ingat banget setelah saya baca ayat itu dan saya lakukan itu setiap pagi, saya sudah mulai berani keluar dari kontrakan saya dan mulai jalan agak jauh. Ya, saya mulai jalan sampai ke depan jalan besar, terus saya balik lagi ke kontrakan saya, aman. Ya, walaupun kadang-kadang capeknya masih terasa, pikiran masih kacau, tapi saya sudah mulai bisa ngontrol itu. Dan puji Tuhan, saya sudah mulai bisa ke gereja. Wah, itu yang luar biasa. Walaupun di gereja masih suka gelisah, tapi saya bisa nahan. Saya sudah bisa nahan. Habis gereja saya bisa pulang sampai di rumah. Itu prosesnya seperti itu terus dan saya baca itu terus. Sampai satu kali saya beranikan diri untuk ke dokter untuk memeriksakan apa yang terjadi kepada saya. Saya pergi ke salah satu dokter di rumah sakit yang ada di Bandung. Dan itu sangat menguatkan saya. Dokternya kebetulan seagama dengan saya. Terus dokternya meyakinkan saya bahwa kamu itu tidak ada masalah kesehatan. Jadi dia lakukan segala pemeriksaan, dia buktikan kepada saya bahwa kamu tidak ada masalah kesehatan seperti yang kamu takutkan. Jadi saya sudah jadi lebih tenang, oh ternyata saya tidak kena penyakit ini, ternyata saya tidak kena penyakit ini. Setelah itu dokternya yang bilang ke saya akan kasih satu obat untuk kamu, tapi obatnya bukan obat penyakit ya. Yang dia berikan ke saya adalah kalsium. Terus dokternya bilang ke saya,
Kamu tahu ayat Amsal 17 ayat 22, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Dia bilang ini yang terjadi ke kamu, semangat yang patah. Dia tanya saya, "Kira-kira ada tidak cita-cita yang kamu lagi kejar tiba-tiba sirna menurut kamu itu kamu tidak mampu capai lagi, yang membuat kamu jadi putus asa?" Saya ingat kembali ke belakang, itu awalnya saya dapat penyakit ini ya. Pada saat itu saya punya cita-cita besar, saya ingin nyanyi di suatu tempat, tiba-tiba saya itu tidak tercapai. Itu yang pertama membuat saya down, akhirnya semangat saya patah. Dan benar, mengeringkan tulang. Dia bilang obatnya cuma satu, kalsium. Itu yang saya minum setiap hari dan saya semakin kuat. Puji Tuhan, saya ketemu dengan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan nasihat kepada saya untuk datang kepada Tuhan pada saat kita butuh bantuan. Sebelumnya saya coba meninggalkan, saya tidak, karena saya pikir Tuhan meninggalkan saya. Saya berusaha lari, tapi ternyata Tuhan yang datang kepada saya, memberikan jawaban atas apa yang saya hadapi pada saat itu. Dan puji Tuhan, setelah saat itu saya berangsur-angsur sembuh. Tidak ada khawatir-khawatir, itu tidak ada lagi. Saya bisa lawan semuanya dan puji Tuhan saya bisa kembali melayani Tuhan. Ini pengalaman saya, semoga bisa menjadi pelajaran, berkat. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang sama dengan saya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya yakin kalau kita terus setia dan datang kepada Dia, Tuhan adalah Bapa yang setia yang akan terus menolong kita. Terima kasih banyak. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.